Teknologi wireless tentunya sudah tidak asing bagi kita yang kesehariannya menggunakan gadget. Mulai dari mouse, charger, hingga earphone sudah memakai teknologi tanpa kabel tentunya. Tapi terbayangkah Anda untuk sebuah energi listrik hadir tanpa kabel? Jadi, Anda tidak perlu mencolokkan kabel ke stop kontak untuk menyalakan peralatan elektronik. Meski terdengar futuristik, namun tahukah Anda bahwa ide untuk membuat listrik nirkabel justru sudah ada sejak lama? Nikola Tesla mengusulkan teori transmisi daya nirkabel di akhir 1800-an dan awal 1900-an. Bahkan Tesla sempat membuat percobaan untuk menyalakan lampu dari jarak jauh di stasiun percobaan miliknya di Colorado Springs. Meski Tesla gagal saat itu, namun bukan berarti impian itu ikut musnah. Kini ada sebuah startup bidang energi yang melakukan uji coba listrik nirkabel di Selandia Baru. Nah, seperti apa sih teknologi listrik nirkabel ini? Bagaimana cara kerjanya dan apakah itu artinya listrik nirkabel akan menjadi salah satu solusi kelistrikan di masa depan? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Energi listrik bisa didapatkan dari pembangkit listrik seperti PLTA atau PLTU. Lalu, tegangan tinggi itu dialirkan ke gardu induk melalui sutet dan diteruskan ke konsumen setelah tegangannya diturunkan tentunya. Nah, penyaluran itu melalui kabel. Lain halnya dengan sistem nirkabel, di mana tentunya tidak menggunakan kabel untuk menyalurkan listrik ke konsumen. Transmisi energi nirkabel adalah transmisi energi listrik dari sumber listrik ke beban listrik tanpa penghantar listrik. Namun, transmisi daya nirkabel berbeda dari telekomunikasi nirkabel, misalnya radio. Bentuk yang paling umum dari transmisi energi nirkabel dilakukan dengan menggunakan induksi langsung diikuti dengan induksi magnet melalui resonansi magnet inti. Metode lain yang sedang dipertimbangkan adalah radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang mikro atau laser dan konduksi listrik melalui media alam. Listrik nirkabel sendiri bukan konsep yang baru, malah sudah dipikirkan oleh Nikola Tesla di akhir tahun 1800-an. Tesla pernah membuat proyek ambisius bernama Wardenclyffe Tower, dikenal juga sebagai Tesla Tower. Adalah stasiun transmisi nirkabel eksperimental awal yang dirancang dan dibangun pada tahun 1901 hingga 1902 di New York. Tesla membangun menara tersebut dengan harapan dapat membuat sebuah jaringan nirkabel raksasa untuk mengirimkan pesan, telepon, dan bahkan mengaliri listrik tanpa perlu menggunakan kabel. Tidak tanggung-tanggung, ambisinya agar dapat mengirimkan listrik melintasi Atlantik ke Inggris dan menuju kapal di tengah laut memakai dasar teori yang menggunakan atmosfer bumi sebagai media perantaranya. Sebuah pemikiran yang melampaui zamannya, bukan? Sebelum membangun tower tersebut, Tesla sudah membuat rangkaian percobaan lebih sederhana yang dinamai Tesla Coil. Sebuah kumparan penghantar listrik bertegangan tinggi nirkabel pertama. Dalam percobaan pertamanya, penggunaan kumparan Tesla atau Tesla Coil berhasil menyalakan 40 lampu fluorescence tanpa menyambungkannya dengan kabel. Meski Tesla Tower berakhir gagal hingga beliau meninggal di usia 81 tahun, namun teknologi nirkabel yang ditemukannya bisa kita gunakan hingga saat ini. Mulai dari telegram, pemancar, hingga pemancar ultraviolet, banyak yang menggunakan Tesla Coil. Prinsip kerja listrik nirkabel yaitu dengan menggunakan dua alat utama yang salah satu bertindak sebagai pemancar listrik dan yang satu sebagai penerima listrik.
Pemancar listrik ini akan menghasilkan daya magnet dalam jangkauan tertentu sehingga nantinya penerima yang terdiri dari beberapa kumparan akan menerima daya magnet yang mengandung listrik tersebut. Pemancar dan penerima ini juga bisa diatur menggunakan sebuah controller yang bisa berupa aplikasi Android atau akses website. Controller ini difungsikan sebagai pengatur jarak jauh yang bisa mengatur dan melihat besaran arus, tegangan, serta daya yang dikeluarkan. Dengan cara itu, maka kita bisa mengontrol listrik di rumah dengan mudah, cepat, dan tentunya lebih efektif. Namun, terdapat kendala dalam inovasi ini, yaitu mengenai jarak jangkauan antar pemancar dan penerima yang harus selalu berdekatan. Dengan kata lain, semakin jauh jarak antara pemancar dengan penerima, maka daya listrik yang diterima juga semakin sedikit. Tentunya ini akan sulit diterapkan di tempat yang memiliki lahan luas atau topografi rumit. Jika Tesla gagal mewujudkan mimpinya menyediakan listrik nirkabel, ini ada startup energi bernama Emrod yang berusaha merealisasikannya pada tahun 2022 ini. Emrod bekerjasama dengan PowerCo sebagai salah satu perusahaan terbesar di Selandia Baru untuk mengalirkan energi tanpa kabel di luar ruang setelah berhasil melakukan percobaan secara indoor di Auckland. Kini kita akan melihat apakah daya bisa dikirim secara nirkabel melalui jarak sekitar 200 meter. Antena pemancar akan menghantarkan daya lewat sejumlah titik relay menuju antena rektena untuk membawa gelombang dalam rentang frekuensi yang serupa dengan oven. Untuk pemantauannya, Emrod menggunakan rektena guna mendeteksi kemungkinan adanya penghambat antara titik relay. Selain itu, Emrod juga menyebarkan prototipe infrastruktur energi nirkabel dalam rentang 39 meter. Emrod memanfaatkan rektena untuk meneruskan gelombang mikrolistrik ke berbagai titik selanjutnya. Biasanya, teknologi seperti ini akan tampak tidak masuk akal, karena masalah hilangnya ketepatan sinyal melalui transmisi udara dan hilangnya energi di tengah jalan. Namun, teknologi relay Emrod menggunakan teknik refocuses the beam dan hampir tidak kehilangan daya. Teknologi yang akan digunakan Emrod nantinya menghasilkan listrik dengan pancaran yang rapat dan terfokus pada pita spektrum elektromagnetik yang sesuai dengan frekuensi Wi-Fi dan Bluetooth. New Atlas melaporkan bahwa Emrod bisa tetap berfungsi dalam kondisi cuaca apapun, seperti saat hujan, berkabut, maupun berdebu. Jarak transmisi hanya terbatas pada garis pandang masing-masing relay, jadi hal tersebut memungkinkan mengalirkan listrik sejauh ribuan kilometer. Emrod sangat antusias, bahkan teknologi nirkabel ini akan menjadi solusi untuk area terpencil dan memiliki dampak lingkungan yang kecil. Mereka berharap teknologi ini bisa berkontribusi dalam mendukung tenaga angin lepas pantai dengan biaya yang lebih terjangkau. Sejauh ini, ada beberapa universitas seperti UI dan Undip yang sudah pernah membuat penelitian dan percobaan listrik nirkabel. Dalam kajian Wireless Electricity yang diterbitkan di jurnal SUTET milik STTPLN tahun 2017, disebutkan keuntungan dari listrik nirkabel ini diantaranya integritas transmisi yang tinggi dan rugi daya rendah, biaya perawatan rendah, ramah lingkungan, tidak perlu baterai, tidak terpengaruh cuaca, dan efektif untuk perangkat dengan konsumsi daya sedang. Masih ada banyak ruang pengembangan listrik nirkabel ini di masa mendatang. Merancangnya untuk bisa mengirimkan puluhan ribu kilowatt daya melewati ratusan mil dengan efisiensi dan kinerja yang maksimum. Listrik nirkabel memiliki potensi untuk mengubah cara dunia bekerja.
Jika teknologi listrik nirkabel ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam skala menyeluruh, maka implikasi sosialnya sangat besar. Bayangkan saja, Anda sedang dalam perjalanan di mana saja dan berapapun lama, tapi tidak khawatir untuk mencolokkan gadget. Tidak terbatas pada itu saja, karena teknologi ini bisa pula untuk mengisi daya kendaraan listrik, bahkan meningkatkan kualitas peralatan medis hingga memenuhi kebutuhan militer. Tidak perlu mengganti baterai maupun mencolokkan ke sumber pengisian daya. Sungguh praktis, bukan? Meski begitu menjanjikan, namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diatasi, seperti kendala mengenai jarak dan jangkauan transmisinya. Semoga kelak kelemahan ini dapat diatasi sehingga dapat menghasilkan listrik wireless yang berguna bagi masyarakat luas. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.